Halo Shalom, senang sekali saya bisa melayani Anda kembali. Hari ini saya akan bicara tentang jangan asal bicara. Menjaga lidah adalah ibadah. Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang yang rajin ibadah, rajin ke gereja, baca firman, berdoa, menyembah, tapi kalau tidak menjaga lidah, semuanya menjadi sia-sia. Yesus berkata, kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan pada hari penghakiman, yaitu ketika kita berhadapan dengan Allah. Matius 12 ayat 36 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yesus mengatakan demikian kepada kita semua, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata sia-sia di hadapan Allah. You will be held responsible for your words. Kita harus belajar untuk mengekang lidah. Tidak semua hal harus kita bicarakan, tidak semua hal harus kita sampaikan. Kalau kita ngerti bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia kita di hadapan Allah, kita harus belajar untuk tidak bicara yang sia-sia. Ketika anak-anak saya suka bercanda dan asal bicara, saya sering sekali bilang gini, jangan ngomong yang sia-sia. Dan mereka selalu ketawa karena saya sering sekali bicara seperti itu. Tapi karena saya mengerti kebenaran ini, bahwa Yesus berkata kepada kita dalam Matius 12 ayat 36, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya, di hadapan Tuhan, perkataan kita adalah ibadah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ingin hidup kita baik, kita harus menjaga lidah kita dari hal-hal yang jahat. Kita harus menguasai lidah kita, karena perkataan kita akan menentukan hidup kita. Kalau kita ingin masa depan yang baik, hidup yang baik, kita harus menjaga perkataan kita tetap baik. Mulut yang tidak dijaga membuat kita berdosa. Mazmur 39 ayat 2a berkata, pikirku aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Sayang sekali kalau kita sudah jaga hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, kita menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi kita lupa satu hal ini, menjaga lidah. Berapa banyak kita yang mungkin seringkali asal kemerucut bahasa Jawanya, asal ngomong aja, asal cuap aja, spontanitas, dan kita melukai orang, kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas, dan ternyata itu menggagalkan semua ibadah kita. Matius 15 ayat 11, Yesus berkata gini lagi, dengar dan camkanlah ini. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Perkataan mulut yang tidak dijaga bisa membuat kita berdosa. Mulut kita juga bisa jadi sumber masalah. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Kalau kita nggak mau menghadapi banyak masalah, mari jaga lidah dan bibir kita. Berapa banyak orang yang dapat masalah gara-gara salah bicara. Dan kita seringkali gampang aja bilang, sorry, lidah tidak bertulang. Justru kalau kita ngerti lidah itu tidak bertulang, kita harusnya tidak bicara sembarangan. Karena perkataan yang sudah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Hati yang sudah dilukai sulit diobati. Mari jaga lidah kita. Bagaimana kita menjaga lidah? Yang pertama, jangan asal bicara, asal nyeprot, asal ngomong. Kebanyakan orang itu cepat dalam berbicara, lambat dalam berpikir. Padahal harusnya kita mikir dulu baru ngomong. Ayo yang di rumah katakan sama-sama, mikir dulu baru ngomong. Amsal 29 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Dikatakan harapan untuk orang bebal lebih daripada orang yang cepat dengan kata-katanya.
cepet kalau ngomong, gak dipikir. Jangan suka asal bicara. Jangan bicara yang sembarangan. Karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita, kata firman Tuhan. Kalau ngomong tuh jangan ngasal. Bicaralah yang membangun, yang perlu. Ada teman yang sudah lama gak ketemu saya, mungkin belasan tahun. Sekalinya ketemu, ngomongnya asal nyeplos saja. Gak membangun, gak berguna. Orang udah lama gak ketemu, mestinya nanya, gimana kabar? Baik-baik. Puji Tuhan, luar biasa. Masih membangun. Tapi ini ngomongnya gak ngenakin. Omongan yang ngasal itu membuat orang kesal. Apalagi kalau kita bicara sama orang itu merendahkan. Harusnya kita jangan suka asal bicara. Omongan yang gak berkualitas itu menunjukkan isi kepala yang tidak berkualitas. Dari omongan kita, orang bisa kenal siapa kita. Lukas 6 ayat 45 berkata gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perkataan mulut kita meluap itu dari hati kita. Dikatakan firman Tuhan gini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharannya yang baik. Jadi kalau orang yang baik, hatinya baik, itu mulutnya pasti baik. Perkataannya pasti baik. Tapi kalau orang yang iri, suka dengki, sakit hati, kepahitan, itu yang keluar dari mulutnya pasti racun semuanya. Gak membangun, negatif. Mari periksa perkataanmu. Karena dari perkataanmu, orang bisa tahu isi hatimu. Karena firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulut itu meluapnya dari hati. Orang yang hatinya pahit, mulutnya sakit. Jangan bicara tanpa pengertian. Pengkhotbah 10 ayat 14 berkata gini, orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dikatakan gini, orang yang bodoh tuh banyak bicaranya. Tong kosong nyaring bunyinya, kata pepatah. Orang bodoh banyak omong, gak tahu apa-apa asal ngomong. Ayo jangan sok tahu. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu. Jangan asal bicara kalau nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Kalau Anda ditanya apa-apa, bilang tidak tahu, itu bukan kebodohan. Itu malah bagus daripada berdusta. Anda bilang saya tidak tahu. Daripada orang sok tahu, gak tahu, bilang tahu. Saya belajar, jangan ngomong sesuatu yang kita nggak tahu. Apalagi menilai hidup orang lain, sok tahu tentang hidup orang lain, menghakimi orang. Jangan sok tahu. Ayub 35 ayat 16 berkata, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Banyak kan orang yang asal nyerocos saja. Satu kali di Instagram saya, ada yang komen gini, Bu Heni, jangan sembarangan pakai ayat firman Tuhan. Ibu tuh kalau jadi motivator aja. Jangan sok-sok khotbah. Ibu harus sekolah pendeta, teologia, katanya gitu. Saya bacanya bengong. Lah saya ini teologia S2, disuruh sekolah lagi. Katanya saya motivator. Oh, bersyukur kalau saya dipikir motivator. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita nggak tahu, jangan ngomong apa-apa. Kelihatan bodohnya. Lebih baik kita bilang nggak tahu kalau nggak tahu. Dan lebih bagus lagi, nggak usah komentar kalau nggak tahu. Kan malu. Orang bodoh banyak ngomong, kata firman Tuhan. Lebih baik nggak usah ngomong kalau nggak tahu. Yang kedua, bagaimana kita jaga omongan kita? Jangan banyak bicara. Jangan bawel.
Pengkhotbah 6 ayat 11. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Makin banyak ngomong, makin banyak kata sia-sia. Ingat tadi Yesus berkata bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata sia-sia di hari penghakiman. Jangan banyak ngomong. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Ngomong yang penting-penting. Gak penting, nggak usah diomongin. Kalau kebanyakan ngomong, akhirnya yang diomongin tuh sia-sia, nggak guna. Saran saya nih ibu-ibu, jangan suka nongkrong-nongkrong yang nggak penting. Antar anak sekolah, pulang nongkrong di kafe. Paling yang bagus omongannya tuh yang berguna tuh 30 menit pertama. Maksimal sejam lah. Tapi selebihnya pasti udah ngomongannya kemana-mana. Makanya kita kalau meeting, itu paling lama, paling efektif itu 1 jam. Dipadatin dalam 1 jam, lebih dari 1 jam. Terlalu banyak hal sia-sia yang kita bicarakan, buang waktu. Jangan nongkrong-nongkrong yang nggak penting, karena dengan begitu kita memberi ruang untuk ngomong yang sia-sia lebih banyak. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang berakal budi, orang yang cerdas, orang yang bijak itu bisa nahan mulut. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Kalau kebanyakan ngomong banyak salah, mendingan jangan banyak omong. Orang yang cerdas itu bisa membedakan apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu ditahan. Saran saya, jangan curhat sama orang yang banyak ngomong. Karena tipe orang yang banyak ngomong itu nggak bisa nyimpen rahasia. Dia nggak bisa nyimpen untuk dirinya sendiri. Harus ditumpahin gitu. Wah, yang kayak gini nggak bisa dipercaya. Amsal 14 ayat 23 berkata begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kalau orang tuh kerja, jerih payah, itu pasti ada keuntungan, ada hasil. Tapi kalau ngomong doang, gak ada hasilnya, yang ada miskin, kata firman Tuhan gitu, mendatangkan kekurangan. Tadi peribahasa kata, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak bicara, itu sedikit bekerja. Coba perhatikan. Orang tuh kalau fokus, konsentrasi, berpikir, dia gak bisa ngomong. Dia pasti diam. Ketika kita diam, ketika kita merenung, kita berpikir, di situ ide-ide akan mengalir. Tapi kalau kita ngomong terus, kekreativitasan macet. Tuhan juga tidak bisa bicara sama kita. Makanya saya senang menyendiri. Tenang, tempat sepi. Gak usah ngomong sama siapa-siapa, ngomong sama Tuhan aja dan dengerin Tuhan bicara. Itu indahnya luar biasa. Orang yang banyak ngomong pasti sedikit bekerja. Mana bisa kerja kalau ngomong terus? Selain Anda sales, jualan, ya harus ngomong ya, kerjaannya ngomong. Harus nawarin, dibeli Ci, dibeli Bu, dibeli gitu ya. Apalagi jualan di pasar, harus rame, harus nawarin. Tapi waktu mikir kan diem. Kalau masak ngomong terus, maunya nuang garam yang kita tuang gula. Saya kalau sama suami tuh senangnya gini. Kalau kita berdua lagi ngerenungin firman, Jojo diam, saya diam. Jadi masing-masing tenggelam gitu. Masing-masing fokus. Bayangin ya, saya pengen diem, misalnya punya suami yang bawel gitu. Aduh, ribet. Dari dulu memang kurang suka yang cerewet gitu ya. Nah, mari belajar yuk bicara. Karena dari banyak bicara, banyak pelanggaran kata firman Tuhan. Ngomong yang penting aja. Yang ketiga, jangan bermulut besar. Amsal 30 ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut.
Artinya gini, kalau sampai kita tuh nyombongin diri sendiri, memuji diri sendiri dengan atau tanpa sengaja, kita harus tutup mulut kita. Jangan diterusin. Jangan suka membesar-besarkan, jangan suka menyombongkan diri, jangan bermulut besar, big mouth. Don't be full of yourself, selalu bilang, wah saya begini, saya begitu, saya punya ini, saya punya itu. Wah kalau saya. Jangan. Firman Tuhan berkata gini, Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Orang lain dong yang harusnya muji kita, bukan kita sendiri. Orang yang kita nggak kenal. Jangan suka membangga-banggakan diri sendiri. Itu tinggi hati. Yang menilai hasil karya dan dampak hidup kita, itu orang lain. 2 Korintus 10 ayat 18 berkata gini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Harusnya kerinduan kita tuh, satu hari kita ketemu Tuhan nanti, kita dipuji sama Tuhan. Jangan kejar pengakuan manusia, buat apa? Gak ada gunanya. Hebat, Anda hebat, Anda luar biasa. Apa coba gunanya? Kalau saya rindunya satu hari ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, well done my faithful servant. Kita akan diterima dalam kerajaan kekal. Itu luar biasa. Amen. Yang keempat, jangan bermulut jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mulut kita jangan dipakai untuk kejahatan. Bukan cuma tangan loh yang bisa berbuat jahat. Hati kita itu jahat, mulut kita itu bisa jahat. Mengatai orang dengan jahat. Ya, misalnya dia jelek gitu. Dia hitam, dia miskin. Wah, itu jahat sekali. Menipu orang, berdusta, memfitnah, mengadu domba, mencemooh, gosip, bicara kotor, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Lihat, begitu banyak kejahatan yang kita bisa buat dengan mulut kita. Yeremia 9 ayat 5 berkata gini, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Bayangkan orang tuh udah terbiasa bohong, sampai gak ada rasa, sampai gak merasa berdosa. Jangan membiasakan diri untuk berdusta. Jangan menipu orang. 3 dari 7 hal yang dibenci Tuhan adalah lidah dusta, saksi dusta, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal ke-6 ayat 16-19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jangan suka berdusta, jangan suka mereka-reka cerita, jangan suka ngadu domba orang, apalagi sampai membuat perpecahan saudara. Jangan suka fitnah-fitnah orang. Luar biasa bagaimana orang tuh bisa membuat cerita yang tidak ada jadi ada. Bisa memfitnah orang, bisa membuat cerita yang seolah-olah orang buat kesalahan yang tidak dibuat. Zaman sekarang foto bisa diedit, video bisa diedit. Orang bisa begitu hebatnya berbuat jahat. Dengar baik, jangan suka merusak hubungan, jangan membuat perpecahan, apalagi merusak hubungan persaudaraan. Tuhan sangat benci itu.
Warning untuk para ipar-ipar. Jangan sampai karena ipar-ipar bertengkar, kakak adik sampai tidak bisa dekat. Kakak adik sampai tidak saling bicara. Harusnya kita itu menjadi pembawa damai, karena anak Allah pembawa damai. Kalau kita malah bikin ribut, kita anak siapa? Ayo, jangan suka pakai mulut kita untuk kejahatan. Mazmur 50 ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Saya bingung lihat orang satu keluarga, kakak adik, bisa begitu jahat terhadap satu sama lain. Mulutnya nggak baik. Ayo, bertobat, berdamai dengan saudaramu. Jangan saling mengata-ngatai yang jahat. Jangan saling menipu. Jangan suka ngatain orang. Jangan jadi pencemooh. Kenapa ya orang tuh cepet banget gitu nilai orang. Lihat orang langsung menilai. Lihat orang langsung menilai. Udah kayak hakim aja. Jangan suka jadi pencemooh yang selalu menilai hidup orang lain. Tahukah Anda bahwa pencemooh itu troublemaker, pembuat masalah? Amsal 22 ayat 10 bilang, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ada orang-orang tuh yang mulutnya tuh cepat sekali gitu, kalau nilai orang. Si gendut, tukang makan, tukang tidur, cepet banget gitu mulutnya, heran. Jangan suka gosip, jangan suka ngomongin orang lain. Urus diri kita sendiri. Yang terakhir, jangan ngomong kotor. Don't make an excuse. Sorry, lagi marah gue tadi. Ngomongan kotor tuh kebiasaan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ngomong jorok, jangan suka nyumpah-nyumpah, jangan suka sumpah serapah. Kita nggak punya hak atas hidup kita. Jangan suka sumpah-sumpah. Ingat, Tuhan tidak senang mulut kita ini kotor. Bagaimana supaya kita bisa jaga mulut kita, jaga hati kita? Karena hati yang pahit, mulutnya pasti sakit. Jangan suka sakit hati sama orang. Jangan iri hati sama orang. Jangan simpan akar pahit. Karena yang diucapkan mulut itu meluapnya dari hati. Yang terakhir, berdoalah supaya Tuhan mengingatkan kita setiap kali kita hendak berkata-kata yang salah. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku.